Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan adik-adik. Pagi hari ini kami akan melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema kemuliaan Kristus membawa penghargaan. Namun sebelum itu Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Di antaranya ibadah minggu depan tanggal 24 Mei 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dalam bentuk ibadah keluarga secara online dengan tema bertekun menantikan Roh Kudus dapat diikuti di channel YouTube GKJ Telogosari. Persembahan untuk gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Telogosari bahwa adanya pandemi corona yang belum juga berakhir sampai saat ini turut berdampak pada posisi keuangan gereja. Untuk itu maka Majelis GKJ Telogosari 1. Mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas persembahan yang telah disampaikan sampai saat ini. 2. Menghimbau kepada jemaat untuk dapat memberikan dan atau meningkatkan persembahannya sesuai kerelaan hati yang dengan ketulusan. Baik itu untuk persembahan mingguan, bulanan, dan istimewa, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain, agar operasional dan pelayanan gereja dapat tetap berjalan dengan baik. 3. Penyampaian persembahan langsung pada majelis gereja di blok masing-masing pada saat majelis mengantarkan liturgi ibadah keluarga. Lewat kantor gereja setiap jam kerja atau Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio. 3. Melalui transfer bank di rekening BCA nomor rekening 85454222324 atas nama Bapak Pendeta Anung. Bank Jateng nomor rekening 20880685575 atas nama Ibu Tri Susetyaningsih. Setelah mentransfer dimohon memberikan konfirmasi kepada sekretariat gereja di nomor WA nomor HP 085740100856. Majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari seluruh jemaat untuk gereja Tuhan Berarti. Atestasi masuk. Majelis gereja telah menerima surat atestasi atau surat pindah keanggotaan gereja ke gereja Telogosari atas diri Saudari Natasha Fanani Kristiana SIT Teologia. Alamat asal Banyusri RT 10 RW 03 Kelurahan Kerajaan Kecamatan Jatinom Klaten. 2. Ibu Bitania Dewi Barita. Alamat Perum Sang Prabu Residen Blok B7 Pedurungan Semarang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbakti dan melayani di GKJ Telogosari. Panggilan beribadah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah untuk memperingati
kenaikan Tuhan Yesus di surga, ke surga. Saat ini kita bersatu hati dalam ibadah khusus memperingati peristiwa kemuliaan Kristus tersebut. Alkitab menyaksikan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menjadikan, memelihara, dan memberkati kita. Tuhanlah Allah yang menerbitkan matahari baik bagi orang baik dan orang jahat. Tuhanlah yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tersesat. Tuhanlah Allah yang senantiasa hadir di tengah umat-Nya, dipeliharanya dengan kesetiaan kekal selama-lamanya. Yang di dalam Kristus Yesus kita menyapanya Bapa. Dalam kehadiran Kristus kita berkumpul. Kiranya kasih setia Kristus beserta saudara, Sekarang dan selama-lamanya. kiranya damai sejahtera surgawi memenuhi persekutuan kita. Amin. Dipersilahkan duduk. Litani untuk kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang benar, besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah. bermasmurlah. Bermasmurlah bagi bagi Raja kita, bermasmurlah. Kita pujikan dari KJ 222b, bait 1, 6, dan 7. Agungkan kuasa namanya. Panggilan untuk hidup dalam cinta kasih. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat dapat melakukan segala titik cinta kasih-Mu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari kita pujikan lagu Bind Us Together atau Satukan Hati. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken.
Saudara-saudariku, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus, kala kami menanti kedatangan-Mu, Engkau bersabda, karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita adalah anak-anak siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kuasa dan nama-Mu lah. Berdoa. Kami bersyukur ya Allah, saat ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah yang kami selenggarakan di rumah kami masing-masing. Kami boleh dipersatukan dalam ibadah bersama. Secara khusus kami mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Allah yang hadir dalam diri manusia Yesus
lahir di kandang. Hidupnya memberitakan kasih, penderitaan, cercaan, caci maki karena kasihnya yang diberikan harus diterima. Bahkan pengorbanan di kayu salib sebagai ungkapan kasih sering diterima sebagai bentuk hukuman bagi orang berdosa. Tetapi kebangkitan, dan hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, menunjukkan kemuliaannya, bahwa Yesus yang kami sembah, yang adalah benar-benar Allah yang hadir dalam hidup. Karena itu kami serahkan ibadah kami pada saat ini bagi kemuliaan Yesus. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan bersabda. Demi Kristus Yesus yang maha mulia itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak kasih, kita akan mendengarkan warta firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan melihat sebuah film tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, bacaan sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-45 sampai 53. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Sabdamu abadi, surilah kami dan mengikutinya dalam sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, tema ini adalah kemuliaan Kristus membawa pengharapan. Kemuliaan Kristus membawa pengharapan. Kalau kita sekarang yang membaca Alkitab mungkin kurang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para murid, para pengikut Yesus yang bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus melakukan karya pelayanannya. Kalau kita membaca Alkitab, kita sudah jelas tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah, dia benar-benar juru selamat, dan kita memiliki sukacita. Tetapi para murid, para pengikut Yesus, mereka bergaul dengan Yesus yang seperti manusia biasa, yang dipenuhi dengan karunia untuk menyampaikan kebenaran Allah dengan cara yang sederhana, menunjukkan mujizat-mujizat sebagai ungkapan kasih, menunjukkan kasihnya dengan memegang orang miskin, memegang orang buta dan menyembuhkan, memegang orang kusta dan mentahirkan. Para murid dan para pengikut Yesus melihat satu pribadi yang benar-benar tulus di dalam kasih dan memiliki satu tindakan yang benar-benar mengungkapkan kasihnya. Dan karena itu mereka kemudian mengikut Yesus, karena mereka melihat bahwa Yesus itu adalah orang yang dinantikan, Mesias yang dinantikan. Mereka mengikut Yesus dengan setia. Para murid bersama dengan Yesus dalam kesederhanaannya. Satu kelompok yang tidak mewah secara manusiawi, tetapi terikat dalam persaudaraan yang indah. Pada suatu ketika,
dalam perjalanan bersama, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap dan bahkan disiksa dan akhirnya dibunuh, dihukum dalam kematian yang paling menakutkan, salib. Para pengikut Yesus, para murid merasakan keguncangan yang luar biasa. Satu pribadi yang mereka kasih, satu pribadi yang mereka harapkan, tetapi mati. Mereka guncang, mereka sedih. Tetapi di dalam kesedihan itu, kasih kepada Yesus itu masih melekat kuat. Dan ketika berita kebangkitan itu hadir, dan beberapa kali Yesus menampakkan diri pada para murid, maka keguncangan yang ada pada para murid mulai berangsur-angsur menghilang. Mereka kembali melihat Yesus, guru mereka, Mesias mereka. Dan itu menggembirakan bahwa yang mereka sembah, yang mereka percaya itu berbeda dengan yang lain. Karena itu kemudian ketika Yesus harus berpisah dengan para murid, kenaikan Yesus ke surga itu tidak disambut dengan air mata, karena keterpisahan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa, bahwa yang mereka percayai memang berasal dari Allah, bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan tidak sia-sia mereka percaya kepada Yesus. Kenaikan Yesus ke surga dalam kemuliaannya menumbuhkan keyakinan yang kuat pada para murid bahwa apa yang mereka percayai tidak sia-sia. Sehingga apa yang disampaikan Yesus kemudian akan mereka teruskan. Apa yang disampaikan Yesus akan mereka saksikan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, pernahkah kita juga mengalami keguncangan dalam hidup kita berkaitan dengan iman percaya kita? Apakah ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang kemudian mengguncang iman kita sampai pada batas tertentu kita merasa tidak kuat? Dan marilah kita meneladan pada para murid. Di tengah-tengah keguncangan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, kasih itu tetap ada. Kasih kepada Yesus itu tetap ada. Dan biarlah juga kita berlaku seperti para murid. Kita tetap mengasihi Yesus. Bahkan ketika keguncangan begitu berat, ketika kita merasa tidak ada lagi harapan, kita diingatkan untuk tetap mengasihi Yesus. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus semakin menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Dan seperti para murid, kasih itu tidak pernah sia-sia. Yesus yang naik ke surga dalam kemuliaannya memberikan harapan kepada kita bahwa yang berguncang itu akhirnya akan pulih. Bahkan badai
yang melanda apapun dalam hidup kita, itu akan mampu kita lewati. Karena Tuhan kita, yang kita percaya, benar-benar berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Marilah kita juga meneladan pada para murid, memiliki pengharapan yang kuat setelah peristiwa kenaikan itu. Mereka sujud menyembah Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Biarlah hidup kita juga seperti itu, dipenuhi dengan sukacita, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan hidup kita kemudian senantiasa memuliakan Allah, memuliakan Tuhan sebagai bentuk kesaksian kita bagi dunia, bahwa yang kita percaya benar-benar adalah Allah, benar-benar Mesias, Sang Juru Selamat, benar-benar Sang Sumber cinta kasih. Marilah kita memiliki pengharapan dan menyatakan pengharapan itu dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, menolong kami ketika kami terguncang oleh situasi apapun. Situasi yang ada sekarang ini juga mampu mengguncangkan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Kiranya pengharapan akan kemuliaan itu menolong kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan, untuk tetap bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, cinta kasih Yesus yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi Corona yang kami alami sebagai bagian dari bangsa, kami boleh bersaksi tentang kasih Kristus kepada dunia. Kami memiliki pengharapan dan semangat, dan itulah yang ingin kami bagikan bagi sesama kami. Terima kasih demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan menerima persembahan pujian yang melukiskan ada yang luar biasa yang telah dinyatakan Allah dalam kehidupan kita, dan itu menolong kita menghadapi kehidupan. Inilah persembahan pujian itu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus itu dengan persembahan syukur. Banyaklah yang telah kau tidak lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Kita iringi persembahan dengan pujian cerahnya hari ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada
Mari kita bawa di dalam doa. Engkau Tuhan, pencipta langit, khalik dan bumi, yang bertata di surga yang kudus, yang kami puji, kami kenal di dalam nama Putramu Yesus pengantara kami. Kami hadir di pagi hari ini Tuhan, dengan membawa persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Persembahan yang kami wujudkan dalam bentuk uang, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, atas pemeliharaan jiwa kami, atas pemeliharaan ragawi kami, sehingga kami boleh melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan, ketika kami menghadapi hari-hari ini, yang kadang-kadang mengkhawatirkan, tetapi Tuhan senantiasa merawat dan melindungi kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Berkati pula tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, sehingga mereka boleh mendapatkan curahan rahmat dan kasih karunia Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Seberapapun persembahan yang kami kumpulkan adalah keluar dari hati nurani kami, dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon berkat pula untuk saudara-saudara kami yang diberi tugas untuk mengelola persembahan ini. Kuduskan Tuhan, supaya mereka boleh bertanggung jawab di dalam mengelola persembahan tersebut. Terpujilah Engkau Tuhan, jika kami akan selesai ibadah, Tuhan memimpin kami untuk hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, dengan menyanyikan KJ nomor 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah bersama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang langkah-langkah hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah,
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.